Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rosa dengan NIM 19016071. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya dengan judul Keefektifan Kalimat dalam Menulis Teks Berita Siswa Kelas 8 SMP Negeri 2 Kota Baru. Pertama, saya akan menjelaskan bagian bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Peneliti memilih keefektifan kalimat sebagai objek penelitiannya karena dari kenyataan yang ditemukan di lapangan, mahasiswa masih terbiasa mengabaikan kalimat efektif terutama dalam menulis teks berita. Siswa kurang memperhatikan atau tidak mengetahui kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Siswa tidak memperhatikan unsur kalimat yang digunakan saat menulis. Akibatnya, kalimat yang digunakan banyak tidak efektif. Hal ini juga berdampak terhadap kemampuan pemahaman para pembaca terkait dengan teks berita yang ditulis oleh siswa dan nilai menulis siswa yang tidak mencapai KKM. Selain itu, penulis ingin memberikan gambaran tentang keefektifan kalimat yang dibuat oleh siswa, sehingga guru mengetahui kekurangan atau kesalahan penggunaan kalimat yang dibuat oleh siswa. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan siswa dalam menulis teks berita sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. B. Fokus masalah. Pada penelitian ini memfokuskan kepada keefektifan kalimat yang terdapat dalam teks berita siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Kota Baru. Yang C. Perumusan masalah. Pada perumusan masalah ini terdapat 6 poin. Yang pertama yaitu apakah hakikat menulis teks berita, 2. apakah hakikat kalimat efektif, dan nomor 3 sampai nomor 6 membahas tentang bagaimana keefektifan kalimat dalam teks berita siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Kota Baru dari segi ketepatan penalaran, ketepatan tata bahasa, ketepatan kata, dan ketepatan ejaan. Selanjutnya, tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini merupakan penjabaran atau pendeskripsian dari perumusan masalah itu sendiri. Manfaat penelitian. Di sini terdapat 2 manfaat. Yang pertama yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat praktis ini terdapat 4 manfaat lebih dijabarkan, yaitu bagi sekolah, bagi guru, bagi siswa, dan bagi peneliti. Selanjutnya, definisi operasional atau batasan masalah. Pada bagian definisi operasional ini, saya membahas tentang pengertian teks berita dan pengertian kalimat efektif. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Kajian teori. Berdasarkan permasalahan penelitian, terdapat 3 teori yang akan diuraikan pada kajian teori ini. Pertama, yaitu menulis teks berita. Pada bagian menulis teks berita ini, terdapat 8 poin materi yang akan dijelaskan, yaitu tentang pengertian menulis, tujuan dan manfaat menulis, pengertian teks berita, struktur, unsur-unsur, kaidah kebahasaan, langkah-langkah menulis teks berita, dan indikator penilaian menulis teks berita. Yang kedua yaitu keefektifan kalimat. Pada keefektifan kalimat ini, saya membahas tentang kalimat efektif dan indikator kalimat efektif. 3. Keefektifan kalimat dalam menulis teks berita. B. Penelitiannya relevan. Pada penelitiannya relevan ini, saya mengambil 3 judul penelitian yang berbeda, yaitu yang pertama penelitian dengan judul Keefektifan Kalimat dalam Teks Eksposisi Siswa Kelas 7 MTS Diniyah Pandan Sike, karya Surci dan kawan-kawan 2017. Yang kedua, penelitian dengan judul Keefektifan Kalimat dalam Teks Eksplanasi Siswa Kelas 8 SMP Pembangunan Laboratorium UNP, karya Mita dan Eminar tahun 2019. Dan yang terakhir, saya mengambil penelitian dengan judul Keefektifan Kalimat dalam Karangan Eksposisi Siswa Kelas 8 SMP Negeri 1 Batang Anai, karya Romi dan kawan-kawan tahun 2018. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Persamaannya yaitu keduanya sama-sama membahas tentang kalimat efektif atau keefektifan kalimat. Sementara itu, perbedaannya terletak pada teks yang diteliti dan subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini, teks yang diteliti yaitu teks berita dan subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Kota Baru. Selanjutnya, kerangka konseptual. Teman-teman dapat melihat kerangka konseptual yang saya tulis pada teks berita siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Kota Baru.
Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena data berbentuk kata-kata atau kalimat yang ditafsirkan, bukan menggunakan angka. Penelitian ini dikaji menggunakan metode deskriptif. Menurut Syahrul, Treshelina, dan Farrell tahun 2017, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah yang memfokuskan pada proses dan makna di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Yang berikutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif. Hal ini diperkuat oleh beberapa pendapat ahli, yaitu Ari Kunto tahun 2010. Metode deskriptif adalah metode yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selanjutnya, yang C, data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah kalimat dalam teks berita karya siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Kota Baru, dan sumber data diperoleh dengan meminjam teks berita siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Kota Baru. D, instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Yang E, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi. Melalui teknik ini, peneliti dapat membuat catatan publik dan pribadi melalui tempat penelitian, buku pustaka, seminar, dan jurnal ilmiah. G, teknik pengabsahan data. Teknik pengabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi atau cross check. Yang terakhir yaitu teknik penganalisaan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Prosedur penganalisaan data dalam penelitian ini ada dua, yaitu mengidentifikasi data berdasarkan indikator keefektifan kalimat, dan yang kedua menginterpretasikan teori dan menyimpulkan. Baiklah, sekian penjelasan proposal yang saya buat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.